Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Senin Wage ketemu Selasa Pon. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya, satu persatu di sini. Ini berarti 8 ketemu 10 ya, neptu weton jodohnya ketemu 18. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa memperkirakan, memprediksi ya, seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titan kejawen berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Selasa bermakna yuwono atau tentrem. Insya Allah rumah tangga perjodohan ini diparingi adem ayem tentrem. Kemudian hasil perhitungan 3 siklus ini tipe pati, ini artinya ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi, pati di sini bisa bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe kembili, ini artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, atau jika itu tidak terjadi ya biasanya loro di sini bisa bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini artinya insya Allah murah sandang pangane, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi pada perhitungan Pancasuda atau 5 siklus ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe sumur sinobo, ini artinya yang bersangkutan ini nanti insya Allah bisa menjadi tempat berguru, ngasuh kawero, tempat curhat, tempat bergeluh kesah, minta nasihat, minta pendapat dan lain sebagainya. Intinya yang bersangkutan ini sangat cocok menjadi seorang pengayom gitu ya, sehingga aspek sosialnya ini dianggap sangat bagus. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe sanggar waringin, meskipun ini ada juga yang menafsirkan baik, tetapi sebetulnya satuan sanggar waringin ini biasanya sering cekcok, kemudian sering menghadapi permasalahan dalam rumah tangganya, terutama permasalahan yang menyangkut sumber sandang pangannya atau aspek pekerjaannya. Lalu hasil perhitungan 8 siklus ini tipe ratu, ini artinya sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian, kemudian yang bersangkutan ini nanti insya Allah memiliki kedudukan derajat tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,8 bermakna sengsara, ini artinya yang menyangkut nasib dan peruntungannya ini dianggap tidak baik kalau hasil perhitungan dibagi 9. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi ini ada 5 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, kelima lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Selasa bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe kembili, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe sumur sinobo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe ratu. Sedangkan ketiga lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe sanggar waringin, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,8 bermakna sengsara.
Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Pati tadi. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 72% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 28% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dari ini termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat rendah, sehingga perjodohan Senin Wage ketemu Selasa Pon ini insya Allah bisa bagus dan sukses ke depan. Kemudian yang kedua ini weton Selasa Legi ketemu Kamis Kliwon ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 8 ketemu 16, Neptu weton jodohnya ketemu 24. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Selasa ketemu Kamis bermakna kaya. Ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan ya berpotensi bisa menjadi orang yang sukses dan kaya. Itu pun jika yang bersangkutan mau bekerja keras gitu ya, bisa memaksimalkan potensinya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Pati ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau jika itu tidak terjadi Pati di sini bisa bermakna Pati rezekine atau Pati kebahagiaannya atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Punggel ini kurang lebih sama. Ini ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi Pati dan Punggel di sini bermakna sedikit beda ya. Kalau Punggel ini bisa bermakna cerai mati, bisa bermakna cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Pati, ini artinya berarti perjodohan ini ada kemungkinan tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu ya, atau jika itu tidak terjadi Pati di sini bisa bermakna Pati rezekine atau Pati kebahagiaannya atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Loro, ini artinya perjodohan ini ada kemungkinan berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau setidaknya minimal ya ini menurun kesehatannya, bisa menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya menimpa sang anak. Dan loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai gitu ya, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro abot oleh berkawi. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satria Wibowo, ini artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti kehidupannya penuh dengan kemuliaan, dihormati dan disegani banyak orang. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Lumbung Gemuling. Nah ini yang bersangkutan ini setelah menikah justru mengalami kemunduran, kemerosotan taraf hidupnya, aspek ekonominya ini semakin merosot, semakin menurun, melemah gitu ya. Dan itu semua biasanya lebih disebabkan karena perilaku hidup borosnya. Makanya tentu ini harus diperbaiki oleh yang bersangkutan supaya kedepannya bisa lebih baik dan tidak semakin merosot ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe Pesti, ini artinya insya Allah perjodohan ini rumah tangganya bisa rukun, adem, ayem, tentrem gitu ya, tidak banyak gonjang ganjing dalam rumah tangganya, tidak banyak menghadapi permasalahan karena memang kehidupan mereka sudah bisa rukun, saling menerima, saling melengkapi ya antara suami dan istrinya. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 7,8 bermakna terhalang atau mendapat celaka karena ulahnya sendiri. Nah ini ada kemungkinan ya karena perilakunya yang tidak baik justru mempersulit diri sendiri ya dalam rangka memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Ini banyak menghadapi permasalahan ya yang lebih disebabkan karena perilakunya yang memang tidak baik.
Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi ya, secara keseluruhan ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 3 lampu kuning, dan 3 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Selasa ketemu Kamis bermakna kaya, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Satria Wibowo, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe pasti. Ya, sedangkan ketiga lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe lumbung gemuling, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 7,8 bermakna terhalang atau mendapat celaka karena ulahnya sendiri. Sedangkan ketiga lampu merahnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe mati, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel, dan hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe pati. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini hanya sebesar 50% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini tentu berarti sama sebesar 50% gagal. Nah, kesimpulannya ya, perjodohan ini sebaiknya tidak dilanjutkan. Ya, tentu ini tidak termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang sangat tinggi, sehingga diperkirakan rumah tangga perjodohan antara Selasa Legi ketemu Kamis Kliwon ini ya akan berat dan sulit rumah tangganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.